Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kelas 5 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa. Untuk pagi hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Kalian buka bukunya halaman 36. Di situ ada perilaku anak soleh dan perilaku anak tercela. Nah, di situ kalian lihat ada beberapa pernyataan berkata sesuai dengan kenyataan. Kira-kira itu anak soleh atau anak tercela? Halaman 36. Ya, anak soleh. Menghindar ketika bertemu guru itu tercela. Mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi terpuji. Membantu pekerjaan orang tua terpuji. Mendengarkan pendapat orang lain di saat diskusi terpuji. Menjawab pertanyaan guru dengan sopan terpuji. Melebih-lebihkan cerita agar menarik itu perilaku tidak terpuji. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian kita akan membahas salah satu sifat yang baik, yaitu sifat jujur, ya. Karena orang jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur artinya lurus hati. Orang yang jujur selalu berkata dan bertindak apa adanya tanpa menambah dan mengurangi. Atau jujur bisa dikatakan mengatakan sesuatu dengan apa adanya. Nah, aku ingin menjadi anak yang jujur. Aku ingin menjadi dokter yang jujur. Kalian bisa jujur dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang mungkin kalian besok besar akan menjadi seperti itu. Aku tidak ingin menjadi anak yang tidak jujur. Ibuku berpesan, aku menjadi anak yang jujur maka Allah akan menyayangiku, saudara dan lain sebagainya juga akan menyayangiku. Jadi jujur itu paling penting ya. Dalam kehidupan kita harus dilandasi dengan kejujuran. Karena tanpa jujur ini orang akan bertindak semaunya, bertindak tidak baik. Jujur kepada Allah. Nah, jujur di sini juga dibedakan menjadi beberapa hal. Di antaranya ada 3, yaitu jujur kepada Allah, pada diri sendiri dan pada orang lain. Kalau jujur pada Allah gimana caranya? Ya, kita jujur melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Allah perintah apa kita lakukan, Allah melarang apa kita jauhi. Kemudian berdoa hanya memohon pada Allah. Selalu berperilaku baik kepada orang lain, itu juga termasuk jujur kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan pada orang lain kalau itu baik juga bernilai ibadah. Jujur kepada diri sendiri, bagaimana caranya? Ya, berperilaku baik itu jujur terhadap diri sendiri, karena manusia sebenarnya diciptakan untuk berbuat baik. Jika berbuat salah mau mengakuinya. Jadi jangan kita sembunyi. Maksudnya ini siapa yang mecahin kaca? Karena tidak ada yang lihat, tapi ketika ditanya kita berbohong. Nah, tidak boleh. Kita harus mengakui dan tanggung jawab. Kemudian meminta maaf. Tidak menyalahkan orang lain ya. Kemudian ini gara-gara ini tadi aku kedorong, aku kaget karena ini. Nah, kita berhenti untuk menyalahkan orang lain. Kalau itu memang karena kita katakan apa adanya dan tidak bersikap sombong ya. Apapun itu, sombong tidak akan merubah sesuatu. Sombong tidak akan merubah keadaan karena sombong itu adalah perbuatan yang tercela. Menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kita harus tahu bahwasanya manusia itu hidup juga punya kekurangan seperti itu. Jujur kepada orang lain. Bagaimana caranya? Mempunyai sikap yang tenang ya. Jadi tenang ketika bersikap. Menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak buru-buru. Jadi kita harus yakin, tidak buru-buru. Kemudian ceritakan yang disampaikan tidak berubah dan mengada-ngada. Jadi kita harusnya cerita dengan apa adanya, jangan mengada-ngada. Nah, kemudian halaman 39, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Hormati orang tuamu sebab orang tua yang sangat besar jasanya pada dirimu. Ayah berjasa yaitu mencarikan nafkah kepada kita dan keluarga termasuk dirimu. Ibu telah berjasa mengandung, melahirkan, merawat. Kalau tanpa orang tua mungkin kita tidak akan bisa hidup. Karena apa? Ketika kita masih bayi kita hanya bisanya menangis, tetapi
ayah dan ibu merawat kita sampai kita sebesar ini. Selain ayah dan ibu, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru ya, guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, membimbing kita agar kita mendapatkan ilmu, agar kita bisa melakukan apapun yang menjadi keahlian kita atau kemampuan kita. Bagaimana cara menghormati gurumu? Jika sedang mengajar, diperhatikan, mengucapkan salam jika bertemu, berbicara sopan ketika bertemu. Nah, selain daripada itu, kita juga bersikap menghargai pendapat. Pendapat itu adalah sebuah usul atau ide. Kita tidak boleh egois dalam berdiskusi. Ketika kita berdiskusi, kita tidak boleh kemudian egois. Intinya saranku yang paling harus dipakai. Mendengar saran dari orang lain tidak mau menerima karena dia tidak menghargai pendapat orang lain. Sikap menghargai pendapat berarti menghormati apa yang menjadi pikiran dan usulan orang lain. Sikap menghargai mendapatkan merupakan perilaku yang terpuji dan dapat menciptakan kerukunan. Kemudian agar tercipta sikap menghargai pendapat, di antara hal-hal yang harus dilakukan apa? Yang pertama, menghormati orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, rendah hati, mau berdiskusi bersama, dan tidak menang sendiri. Jika tidak memiliki sikap menghargai pendapat, maka terjadilah hal-hal yang tidak baik, diantaranya halaman 41, ribut sesama teman, merendahkan orang lain, tidak mau mendengarkan orang lain bicara, ingin senang sendiri, merasa paling pintar, dan bersikap sombong. Yang terakhir, di dalam sikap menghargai pendapat terdapat hikmah yang besar. Apa? Tercipta kerukunan, punya banyak teman, disayang orang, membuat orang lain senang. Seperti itu. Nah, itu adalah sikap-sikap terpuji yang harus kita miliki. Karena dengan sikap terpuji kita akan menjadi orang yang soleh dan solihah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan disukai banyak orang. Tugas kalian halaman 45 sampai halaman 46 dikirim ke Google Form ya. Mungkin itu saja materi Mister pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.